Selamat datang kembali di podcast Alur Bening. Kali ini kita kedatangan perhimpunan yang baru lahir di Sulawesi Tengah, yakni Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. Yang sudah hadir kali ini Ibu Ketua dengan Ibu Sekretaris. Jadi kita mau bincang sedikit, ini apa sih lintas profesi dan apa P2 LIPI ini. Mungkin dari Ibu Ketua dulu ya. Jadi Ibu Ketua ini sudah lama saya kenal dan memang orangnya suka berorganisasi ya Bu ya. Suka kumpul-kumpul, jadi suka berorganisasi. Gimana sih ceritanya P2 LIPI ini bisa sampai di Sulawesi Tengah? Singkat-singkat aja kali Singkat. Awalnya karena saya sering lihat story teman saya yang salah satu di Kalimantan Selatan, Banjarmasin kalau nggak salah ya. Jadi Mbak V itu sering upload kegiatan P2 LIPI itu. Jadi saya langsung bertanya lah kepada dia, kenapa itu apa sih gitu kan? Itu kegiatan apa? Terus dia bilang itu kegiatan dari salah satu P2 LIPI. Terus saya bertanya P2 LIPI apa? Dia jelaskan. Terus saya mengingat saya punya teman di Jakarta, dia sering upload hal yang sama, P2 LIPI. Jadi saya mencoba DM ke teman saya di Jakarta dan ternyata beliau itu wakil ketua komisi sosial, Ibu Neti Herawati. Waktu itu dia ketua komisi wakil, sekarang dia sudah jadi ketua komisi sosial. Terus saya bertanya, bincang sedikit, dia langsung tembak mau jadi ketua. Iya. Terus saya langsung Gayung bersambut ini. Ya, gayung bersambut. Langsung dipinang, ya, betul. Ya. Siap. Terus boleh sih gitu kan, coba. Karena kebetulan saya memang sudah ada pengalaman dari beberapa komunitas. Betul. Dari komunitas sosial yang kayak sedekah gitu kan. Jadi sudah saya pikir gampang lah kalau untuk merekrut teman-teman gitu kan, apalagi P2 LIPI ini agak global gitu ya, nasional. Ya sudah, saya bilang oh iya saya siap gitu. Terus saya bincang dengan ini kebetulan teman, sahabat, tante. Jadi ayo kita ikut P2 LIPI. Oh iya boleh. Terus bincanglah, kita lihat VC ya dengan Ibu Neti. Terus Ibu Neti bilang kalau memang serius ke Jakarta gitu kan. Ibu Indah nunggu. Kebetulan Ibu Indah itu ketua umum, Ibu Indah Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama, istrinya ya. Jadi ditunggu, dibilang waktu itu kita undur sedikit ya, undur dulu karena takut nanti gimana bisa, maksudnya pede nggak sih atau kita diterima nggak sih gitu kan. Jadi pada saat kita kesana terus udah kita kesana. Jadi pas kesana modal bismillah saja. Nyampe di sana Berdua kesana langsung. Iya, berdua. Ketemu Ibu Ketua Umum. Gitu. Alhamdulillah speechless banget. Maksudnya kita menyambut sekali. Luar biasa. Dan bagaimana tanggapannya dia? Wih, ini Sulawesi Tengah. Waduh, iya. Yang habis gempa dan lain sebagainya. Itu banget itu. Itu yang paling dia respect soal gempa kemarin, karena mereka kemarin cuma perwakilan aja yang datang juga. Itu pun karena mungkin banyak yang belum kenal ya, karena masih baru waktu 2018 kan. Nah dia kan P2 LIPI ini 2016 kalau nggak salah baru, jadi 2018 itu mereka baru 2 tahun. 2018 ya. 2018 gempa ya, dia baru 2 tahun gitu. Terbentuknya dari 2018. Berarti jalan 4 tahun ini ya, jalan 4 tahun. Seperti itu. Nah, LIPI sendiri nih, Mbak Dian nih, sekretaris. Tujuannya dibentuk apa sih? Dan urgen tidak gitu? Ada di Sulawesi Tengah gitu kan? Mungkin kalau tujuannya dibentuk sendiri ya untuk memberdayakan perempuan yang melahirkan, dia sebagai wadah untuk perempuan-perempuan hebat. Betul. Di situ dia akan melahirkan wanita-wanita hebat juga yang berkontribusi untuk pembangunan, di mana dia sesuai dengan bakat yang mereka miliki itu. Jadi kalau dibilang urgen ya sangat, karena wanita lebih banyak daripada laki-laki sekarang. Ya. Jadi otomatis dia punya kalau mau dibilang sangat dibutuhkan perempuan untuk pembangunan itu, kontribusinya itu sangat dibutuhkan. Dan memang
berarti P2LIP ini memang hadir setidaknya untuk memandirikan perempuan. Ya, memandirikan perempuan ya. Membantu perempuan. Memang untuk memberdayakan perempuan. Ya. Jadi, nah saya mau pengen menarik ini sebenarnya karena memang kita tahu sendiri untuk perempuan di Indonesia ini banyak apa ya? Banyak cobaan kalau menurutku. Banyak cobaan dan diskriminasi entah apalah judulnya, tapi banyak cobaan bagi perempuan di Indonesia. Nah, saya pikir dan terbentuknya lagi satu perhimpunan yang mengkhususkan mengenai perempuan itu sungguh luar biasa. Nah, kalau kita melihat nih, kemarin kan sempat bikin acara kalau nggak salah di KFC ya. Iya, bazar. Itu rangkaian dari kegiatan sih. Itu apa itu? Rangkaian dari kegiatan untuk menuju pelantikan gitu. Biar kita juga kan lebih dikenal gitu. Udah ada P2LIP. Dari itu kan kita dulu stiker-stiker dulu nih. Tapi rame kemarin itu. Jadi kalau lintas profesi berarti ada guru, ada dokter, perawat gitu ya. Jadi mulai dari ibu rumah tangga sampai yang ada pekerjaan-pekerjaannya gitu. Pengusaha, tidak dia nggak spesifik ya. Maksudnya begini kan, kalau sekarang di Palu ini ada beberapa ya organisasi itu yang spesifik aja perempuan atau perempuan muslimah gitu kan. Perawat. Kalau P2LIP ini kan namanya lintas profesi, lintas agama, bahkan lintas politik pun ada. Betul. Jadi memang lebih mudah sebenarnya jadi kalau untuk membackup masalah perempuan ini sebenarnya lebih mudah. Nah, berarti UMKM juga rencana mungkin begitu ya? Mungkin rencananya begitu ya? UMKM malah memang ada bidangnya di situ. Ada ya? Iya, memang UKM kita punya karena ini memang ada. Kalau P2LIP sendiri itu memang dia bergerak di bidang UMKM sosial, ya? Dia di bidang UMKM memang. Karena kita ada beberapa kerjasama dengan kementerian. Salah satunya Kementerian UKM. Sosial. Karena sudah ada beberapa dari, kan ini P2LIP ada 12 provinsi ya. Sudah terbentuk di 12 provinsi. Iya, 12 provinsi. Jadi sudah ada, mereka udah pos-pos memang. Makanya kenapa kita kemarin digenjot cepat pelantikan, supaya sebenarnya bulan puasa ini mereka udah masuk program. Cuman kan kita belum bisa seperti itu dulu. Ya kan, maksudnya nyari masa ini agak orang bilang kita mesti yang benar-benar ini. Nah, prepare-nya sampai di mana nih kawan-kawan untuk menjelang pelantikan? Setidaknya prepare secara kelembagaan toh. Mengisi bidang-bidang, ada berapa bidang sih? Kita sementara ada 4 bidang. 4 bidang. Ada UMKM, ada organisasi, sosial, dan perlindungan perempuan dan anak. Oke. Mungkin ada ketambahan nanti. Insya Allah ada ketambahan untuk organisasi komisi 5 kayaknya ya. Pendidikan, insya Allah kita tambah nanti sama kesehatan. Insya Allah. Karena memang ada beberapa, bukan dokter ya, dari Dinkes, ada beberapa orang dari Dinkes. Ada dari Dinas Kesehatan. Dan kalau saya lihat juga sih, jika lintas profesi nanti bisa ada pendampingan mungkin jadinya nanti sama perempuan-perempuan ya. Memang sih kita pasti butuh itu, karena apalagi mengenai PPA, perlindungan perempuan dan anak. Sekarang kan banyak yang ya mungkin butuh psikiater kah atau bagaimana kah, ya kan sekarang dunianya seperti itu. Yang orang kadang banyak yang sekarang ada sosial media yang bukan sosial media, apa sih, internet ya, yang terlalu gitu, masif gitu ya. Anak-anak kan anak-anak mengakses tanpa filter gitu ya. Kan kadang anak-anak sudah bisa berpikir seperti orang tua, anak-anak pengen kayak bebannya mau mirip seperti orang tua, yang padahal sebenarnya nggak perlu ya. Akhirnya jadi stres, jadi berbagai macam lah. Sekarang banyak berkembang di luar usianya. Berkembang luar biasanya, benar. Lebih cepat dewasa pada waktunya. Belum waktunya. Iya, dewasa belum waktunya, salah. Dewasa belum pada waktunya. Jadi ya, dan kemudian ini kan organisasi perhimpunan baru ya. Sudah sowan belum? Ini kan harus sowan. Sowan ke Pak Gubernur. Selalunya mau sowan, cuman selalu terbentuk bapaknya nggak ada. Kemarin mau sowan, sempat bapak lama di rumah sakit. Dari KN kemarin ya. Terbentur itu dengan waktu. Oke, kita kembali lagi nih ke lokal nih.
Kalau dari P2LIPI sendiri, khusus Kota Palu aja deh, kita bicara Kota Palu. Bagaimana melihat pemberdayaan perempuan di Kota Palu? Minimal setidaknya secara ekonomi lah. Pasca bencana ya. Mungkin kalau sebelum bencana kita nyaman. Ya. Serius, kita nyaman sebelum bencana. Tapi setelah bencana kita dilanda lagi COVID. Iya. COVID yang habis-habisan memang kita. Itu perlu strategi Itu dan perlu pemberdayaan. banget ya. Karena pada saat bencana, maaf ya, mungkin sudah banyak yang janda. Betul, ya. betul. Tambah udah terpuruk dia janda, masuk lagi kita COVID. Yang sebenarnya dia punya skill tapi nggak punya modal, gitu Betul. kan. Dia mungkin ahli dalam bidang MUA ya, sekarang lagi make up artis ya. Tapi dia nggak punya bahan, gitu. Atau dia punya skill masak, atau dia pinter masak, atau dia pinter bikin kue, tapi Atau dia nggak punya bahan. bisa meracik Iya, apa. Yang penting dia bisa mengolah Betul, apa iya. begitu. Cuman tapi dia punya modal. Dia terkendala ya gara-gara kemarin karena bencana atau tambah lagi COVID toh. Dan jadi itu yang memang kita tujuannya ya ke situ semua. Tapi saya lihat kalau di Palu ya sudah mulai ada juga ya, maksudnya kayak mungkin bukan organisasi, maksudnya kayak komunitas-komunitas yang membantu kan. Ada juga sih beberapa. Tapi tujuan kita memang ke situ. Karena memang kalau umpamanya ini saya lihat sih lebih mudah ya. Lebih mudah pasti. Ketika berhubungan dengan kawan-kawan di P2LIPI, karena memang ya sudah ada perawatnya, sudah ada ininya, gurunya gitu. Malah kalau masalah UKM itu kan sudah ada beberapa bank juga yang kita kerjasama nanti ya. Gitu. Dan ada sudah bank yang ditunjuk untuk mengcover ya. Penting begini, kita sudah berpikir akan menarik siapa, bekerja sama dengan siapa yang berhubungan dengan UKM. Kita sudah mulai melirik, sudah sempat kemarin dihubungi, nanti usaha kamu kita mau promosikan deh di P2LIPI, dan mereka sangat setuju sekali. Dan itu nanti pada saat pelantikan kita akan promosikan. Iya, memang rencana seperti itu. Rencana pelantikan kapan? Akhir bulan 6, insya Allah. Akhir bulan 6. Dan setelah itu bentuk cabang dong tentu. Sekarang udah sudah ada. Kita sudah punya DPC. Wih, luar biasa. Udah kan. DPC ini yang ibu terlalu banyak temennya kayaknya. Manfaat dari pertemanan. Iya, betul. Pertemanan. Kita sudah punya DPC Sigi, Kota sama Donggala. Ya. Malah yang dari 3 DPC itu yang antusias banget itu Sigi. Ya. Karena saya sama Ibu Sekul ini sampai jalan ke daerah yang namanya Sigimpu ya. Dusun Sigimpu itu. Di mana ya? Dia 2 kilo jalan kaki, 2 kilo jalan terus kita kaki. naik gunung, 2 gunung. Wih, 2 gunung itu. Oh, bisa juga. Naik gunung. Terus dan sampai di sana apa pemandangannya? Kita ketemu suku Daat, tapi mereka sudah sekolah. Dan mereka itu punya kerajinan itu membuat sapu ijuk. Dia. Tapi sudah ada berapa bulan mereka tidak aktif lagi karena tidak punya modal. Itu kan kayak industri ya, sama juga dengan industri. Itu home industri ya. Dan mereka bertani sekarang karena mereka tidak punya modal untuk ijuk itu lagi. Ijuknya ada, cuman kayak beli mungkin gagangnya, lehernya bahannya ada. Itu nggak ada. Jadi mereka sekarang bertani apa sih? Kemiri. Gitu. Jadi memang serius lagi. Jadi tidak hanya sih, memang Kota Palu juga sebenarnya daerah banyak serius. Karena saya pernah investigasi memang kayak di dusun Wentumbu, dusun Salena. Cuman itu kan kita belum nyampe di sana. Iya. Gitu. Nanti kan kita pasti ada kan namanya ada DPC kota lagi ya. Betul. Nanti itu yang pergi lagi yang ke sana ini. Nanti kita lagi yang surveinya lagi gitu kayak menurut kawan-kawan P2LIPI, program yang urgen nanti ke depan setelah pasca Lebaran mungkin ya. Nah, kalau Ramadan kan kita mungkin lebih banyak bantuan-bantuan kemanusiaan gitu ya. Tapi menjalankan program mungkin habis Lebaran, apa sih programnya? UKM ya. Masuk ke ranah itu ya. Iya. Karena kita sudah ada beberapa. Iya, sudah ada beberapa. Kita juga sudah mulai memikirkan bahwa
ada perempuan yang dia punya bakat, tapi dia seperti tadi dikatakan Ibu Ketua, dia tidak punya modal untuk itu. Kita akan membantu dia untuk membuka pelatihan di mana ada beberapa wanita-wanita yang juga punya bakat, tapi tidak bisa berkembang. Dia tahu, tapi dia tidak tahu saya harus mengembangkan dia dengan cara apa. Otodidak sih gitu kayak mereka dia Jadi otodidak ya. yang punya keahlian dia membuka pelatihan, itu yang akan kita bantu nanti. Pelatihan kayak workshop ya, kita bikin workshop. Kita bantu itu. Dan kalau sudah seperti itu, ekonomi bakalan hebat itu sebenarnya. Insya Allah. Kalau karena memang kita akui sih UMKM ini kan trigger utama sebenarnya. Kalau saya pikir untuk perkembangan ekonomi Indonesia saat ini. Apalagi ibu kota baru sudah dekat. Benar. Nah, nanti IKN. IKN itu sudah Bisa dekat. kerjasama ya. Bisa kerjasama berbagai bidang, lintas profesi. Lintas profesi, Profesi, semua profesi ada di dalam. Kan Itu yang menariknya. Lombok, tomat. Iya betul. Kita kan dari sini Pertanian nanti, ya, iya. pertanian. Nah untuk sampai sekarang berapa sih anggotanya kawan-kawan LIPI? Sementara ada 20-an ya. 30 di DPW 30 di masing-masing DPC itu sementara masih yang yang khusus dulu khusus aja, kayak yang baru inti aja. baru inti 5 gitu, tiap DPC baru 5 orang seperti itu. Dan mereka sudah komitmen untuk inilah ya, setidaknya ketika pelantikan nanti mereka sudah prepare mengenai itu ya. Sampai sekarang mereka sangat antusias sekali, mereka sangat Mungkin mendukung. sudah mulai kerja-kerja ya? Iya, sangat mendukung sekali. Karena mereka tahu P2LIPI itu seperti apa. Iya, karena banyak yang searching di Google gitu. Ternyata ini. Awalnya kan memang susah juga sih kita 3 bulan kerja cuman berdua. Iya makanya kalau saya pikir kan Jakarta sendiri Berdua. maksudnya berdua. Dari bulan Januari Dari kita bulan ya. Januari kita. Lantas ketemu dengan Ibu Surya Darmali. Iya, ketemu. pokoknya perjuangan itu dari bulan 1. Dan dia memang belum pernah ke Sulawesi Tengah ya? Seperti mimpi waktu itu ketemu. Pernah ya ke sini ya? Ibu sekali sudah waktu suaminya masih masih menjabat. menak. Dan sekedar informasi untuk Sulawesi sendiri baru rencana launching di Sulawesi Tengah. Jadi belum ada di Sulawesi. semua Sulawesi baru Sulawesi Tengah, makanya mereka sangat antusias sekali karena mereka bilang ingin memperlihatkan bahwa ternyata Sulawesi Tengah bisa. Setelah pasca bencana katanya bangkit, pecah telur gitu. Pecah telur. Sulawesi yang pecah telur itu ya Sulawesi Tengah. Makanya Ibu melalui dua perempuan. Iya, insya Allah. Intinya kita semangat sekali. Iya, tidak mudah sih kalau saya pikir sih, ya beruntung juga tiba-tiba ditelepon teman lantas ditemenin sama ketua umum itu menurutku tidak mudah kawan. Iya. Mungkin ada yang tempat lain lama baru bisa ketemu Ibu Ketua. Seperti itu. Saya kan mungkin saja toh. Seperti itu pikirnya. Sampai kita di kamar hotel, kita ketemu benar enggak ya? Ketemu enggak ya? Malah terus langsung kita dibilangnya kita atau apa? malam gitu kan, diganti nih dari siang ke malam. Ya udah. Terus pas jam 11 siang langsung ditelepon. Sudah siap, nanti jam 2 udah dijemput. Jam 2 udah dijemput. Jadi pokoknya grogi semuanya. Gugup. Dan dia welcome sekali. Wah, banget. Banget. Udah kayak orang yang memang Pak udah lama kenal. ketemu, udah lama kenal. Iya, baik banget. Mesra banget ibunya. Mesra sekali. Dia sama wasekjennya kemarin, Ibu Dian Komalasari. Karena ya memang saya juga baru dengar juga sih kawan-kawan Alur Bening. Tapi setidaknya kita kawan-kawan Alur Bening sudah punya perhimpunan perempuan nih yang baru berdiri, dan silakan gabung. Iya, silakan gabung. Terbuka untuk umum. Lintas profesi apapun itu. Selama masih wanita ya. Selama masih wanita. Yang setengahnya pokoknya setengah masa nggak bisa. Nanti gabung di tempat lain mungkin kan ada anunya gitu kan. Tapi yang jelas kalau kita melihat fenomena belakang ini, kita tahu sendiri ya beberapa kasus dan lain sebagainya. Saya rasa memang P2LIPI ini bagus hadir pada saat ini. Ya, kalau karena saya pikir kalau nggak ada perempuan kan dunia ini nggak hidup. Iya. Perempuan itu memberi warna. Betul. Kalau perempuan itu hebat, kota itu pasti hebat, negara itu pasti hebat. Nah, apalagi di daerah. Kalau kota Palu sendiri, kalau kita lihat
Saya pernah ke Wentumbu. Di sana itu belum ada sinyal. Itu kota Palu, Bos. Jadi Kawatuna, kalau kita naik ke Kawatuna itu kan Poboya sebelah sana, kita di atas sebelah sana. Jadi di situ masih banyak yang tinggal di bukit. Mereka kalau ke sekolah suku itu ya? Enggak, iya mungkin ya, suku Dayak. Mereka kalau ke sekolah berangkat jam 5 pagi, lewat 5 sungai ya, anak sungai. Iya. Mereka jam 5 pagi baru sampai ke sekolah SDN 22 Kawatuna. Sampai jam 7:30 mereka jalan kaki. Kalau banjir nggak sekolah. Dan ibu-ibunya tanam kemiri. Oh sama berarti ya. Apa semua itu. Cuma kemarin sempat buka akses jalan tepat saya kira sampai ke situ. Kalau ternyata tidak sampai ke situ. Jadi hari pasar mereka nggak sekolah. Karena ikut mobil ke pasar lewat sekolahnya. Kan ada bocah kan. Mamanya pergi ke pasar nih. Gitu. Dan masih banyak perempuan memang yang buta. Jadi setidaknya itu bisa di komisi pendidikan ya? Bisa. Dan alhamdulillah saya gurunya salut saya di sana karena memang ada guru ini Pantoloan ngajar di sana. Wow. Di Pantoloan tinggalnya. Di Pantoloan ada yang di perumahan dosen, tapi dia ngajar di sekolah itu. Jadi kadang-kadang mereka jadi harus ke rumah-rumahnya orang untuk ngajak orang sekolah. Dan sebenarnya kalau itu didampingi, kalau saya dari tingkat bawah gitu ya, Mbak ya, itu luar biasa sebenarnya. Nah yang terakhir nih kita ngobrol salah satu PR PPLIPI. Iya, insya Allah itu nanti akan menjadi program kita ya. Iya. Kita kunjungan dulu, insya Allah nanti. Pokoknya kita Bismillah saja. Nah terakhir nih saya pengen Ibu Sekretaris dan Ibu Ketua menyampaikan pesan kepada perempuan Sulawesi Tengah, ya kan? Bahwa perkenalkan diri bahwa ada kehadiran P2LIPI di sini dan setidaknya ini organisasi perempuan yang memang bisa bikin perempuan bangga. Benar. Monggo silakan. Silakan Ibu Ketua. Ibu Ketua dulu deh. Amin. Memperkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Lydia Rizka, Ketua DPW PPLIPI Sulawesi Tengah. Ingin mengajak semua perempuan hebat di Sulawesi Tengah untuk bergabung di PPLIPI. Insya Allah kita sama-sama berjuang di sini. Amin. Kita sama-sama bisa bersaing dengan juga para lelaki, bisa mengangkat harkat dan martabat semua wanita. Insya Allah. Amin. Ibu Dian sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dian Puspawati selaku Sekretaris Wilayah DPW P2LIPI Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini saya ingin mengajak perempuan-perempuan Sulawesi Tengah untuk ikut berkontribusi, mengembangkan bakat yang mereka miliki. Jangan takut, jangan ragu. Betul. Karena dengan P2LIPI ini kita sebagai wadah di mana kalian bisa mengapresiasikan apa yang kalian miliki dengan bakat yang alami yang mereka miliki. Kita bantu mengembangkan untuk kemajuan kita semua, bangsa dan negara, terutama untuk wanita-wanita Indonesia di mana-mana. Ya, Ana, kalau mau kawan perempuan Sulawesi Tengah kalau mau gabung nih gimana caranya gitu kan? Bisa kemana gitu? Kontak siapa? Kita punya WA ada, WA grupnya kita, nanti nomornya nanti kita munculkan lah ya nomornya. WA grup ada, FB ada, PPLIPI Sulteng. Ada? PPLIPI Sulteng ya, itu ingat ya kawan-kawan sahabat Alur Bening. Kalau IG apa ini? Sama PPLIPI Sulteng juga. PPLIPI Sulteng. Oke. Jadi mudah, silakan bergabung. Insya Allah setidaknya ada nuansa baru lah dalam perkembangan perempuan Sulawesi Tengah dengan kehadiran P2LIPI. Semoga P2LIPI eksis terus. Amin. Saya doakan eksis terus, semoga dan semoga perempuan Sulawesi Tengah itu bisa lebih maju. Amin. Bangkit perempuan Indonesia. Oke. Begitu saja Sobat Alur Bening. Terima kasih sudah kawan-kawan P2LIPI sudah datang ke studio Alur Bening. Dan buat Sobat Alur Bening, sekian dulu dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Subscribe. Oke.